Buku Urantia diwahyukan untuk memperluas kesadaran semesta dan memperluas persepsi spiritual manusia di planet ini. Buku ini memuat tentang Tuhan, alam semesta, sejarah planet bumi, sejarah manusia, roh ilahi yang mendiami manusia, dan sejarah serta ajaran Yesus atau Isa Al-Masih yang asli. Benarkah Tuhan itu maha besar berdasarkan pandangan paling maju dari buku ini? Bukti pertama kebesaran Tuhan adalah terkait ukuran alam semesta. Berikutnya, kalau Tuhan itu satu, bagaimana Dia menciptakan dan mengendalikan alam semesta yang sangat beraneka ragam ini? Dan yang ketiga, bagaimana Dia mengetahui semua pikiran kita dan semua manusia yang ada di seluruh jagat raya ini? Yang pertama, alam semesta ini sangat besar dan sangat tua. Teleskop James Webb sudah menemukan galaksi-galaksi yang paling tua. Para ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa usia alam semesta mungkin 26 miliar tahun, sudah ada jauh sebelum Big Bang. Seperti apa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Ukuran alam semesta juga dahsyat. Diameter alam semesta kira-kira 93 miliar tahun cahaya. Anda berjalan 5 km per jam. Cahaya dalam sedetik bisa melesat sekitar 300.000 km. Namun untuk melintasi alam semesta cahaya membutuhkan waktu 93 miliar tahun. Alam semesta memang tak terbayangkan oleh otak manusia, namun buku Urantia menjelaskan struktur alam semesta yang merupakan satu kesatuan, berasal dari sumber pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang mengasihi kita semuanya, Bapa Semesta, dijelaskan dalam makalah 1 buku ini tentang Bapa Semesta. Jadi kalau Anda percaya Tuhan itu ada, maka Tuhan yang Anda sembah itu jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ada ribuan planet mirip bumi yang dapat menampung kehidupan. Bahkan mereka menduga ada banyak kehidupan di luar sana. Ada ilmuwan yang berpendapat bahwa kehidupan di planet kita berasal dari planet lain. Buku Urantia menjelaskan secara rinci banyak planet dan makhluk di atas sana, dan bahwa Tuhan itu ada di pusat alam semesta yang disebut Firdaus. Seperti apa itu Firdaus? Bayangkan bahwa para ilmuwan menemukan bahwa pusat-pusat galaksi adalah black hole raksasa dengan kondisi dan suhu yang tidak dapat dibayangkan. Jadi jika Firdaus seperti itu maka ukurannya pasti sangat besar dan kondisinya tidak bisa dibayangkan. Tuhan tinggal di tempat yang seperti itu. Firdaus dibahas di makalah 11. Di tempat itu tidak ada ruang dan waktu. Firdaus itu mutlak. Firdaus itu pusat pembangkit energi alam semesta, dan juga pusat gravitasi seluruh alam semesta yang dahsyat ini. Jadi Tuhan itu di luar semua imajinasi kita yang darah dan daging ini. Kebesaran Tuhan berikutnya adalah bagaimana Tuhan itu Maha Esa, namun Dia menciptakan alam semesta yang sangat beraneka ragam, dan bagaimana mungkin bahwa Dia ada dalam segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Keberagaman adalah hal yang alami. Kita tidak diciptakan dalam keseragaman. Keanekaragaman alam semesta tidak terbatas. Nusantara berasal dari berbagai suku dan gaya hidup. Bahkan keyakinan semua teman kita saja tidak ada yang sama. Kita melihat begitu banyak variasi yang tak terbatas dalam segala hal. Lalu bagaimana Tuhan Yang Esa menciptakan segala variasi ini tapi tetap menyatukannya? Gambar ini menjelaskan kesatuan alam semesta menurut buku Urantia. Dari 1 berkembang menjadi 2, lalu 3. 3 menjadi 7 sebagai kombinasi dari 3, dan seterusnya. Tapi semuanya terpusat pada satu titik di tengah. Kesatuan semesta, segala sesuatu berasal dari satu sumber, yaitu Bapa Semesta.
Tuhan itu memperluas dirinya menjadi komponen penyusun seluruh alam semesta sehingga Dia ada dalam segalanya dan segalanya ada dalam Dia. Ada kesatuan antara Tuhan dan alam semesta. Tuhan ada di dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Kita tidak dituntut seragam dan sama dalam hal apapun, karena keberagaman itu kodrat. Namun demikian kita semua dari satu sumber yang sama. Kebesaran Tuhan yang ketiga adalah bagaimana menjelaskan misteri bahwa Tuhan yang tinggal jauh di pusat alam semesta dapat mengetahui segala sesuatu, bahkan pikiran dan doa-doa kita dan semua makhluk di alam semesta. Kita tidak pernah melihat Tuhan yang sebenarnya, karena Dia adalah roh yang menempati pusat alam semesta yang tidak mungkin kita masuki dengan tubuh manusia. Tuhan tinggal di pusat alam semesta. Tapi pada saat yang sama Tuhan tinggal dalam hati setiap manusia. Bagaimana ini mungkin? Tuhan mengirimkan satu percikan rohnya untuk tinggal dalam hati setiap manusia. Itu rahasianya. Kita menerima hadiah roh dari Tuhan, yang disebut pelaras pikiran atau monitor misteri dalam buku Urantia. Roh ini merupakan pecahan dari roh Bapa semesta sendiri. Roh ini adalah yang paling murni dari semua roh dan roh ini mendiami batin manusia. Tugasnya adalah menjadi wakil Bapa bagi kita, mitra kita, membimbing kita dalam kehidupan kita. Dia mengetahui semua pikiran kita, karena Dia disebut pelaras pikiran. Dia tinggal dalam batin kita dan menyelaraskan pikiran kita. Itu pekerjaannya. Pikiran adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Segala tindakan selalu bermula dari pikiran. Segala tindakan, pendapat, keputusan, rencana, rancangan, semuanya bermula dari pikiran. Jika kita mengizinkannya, roh ini memberikan masukan untuk menata pikiran kita guna menghasilkan keputusan yang lebih baik. Tugas roh itu selanjutnya adalah merohanikan diri kita, dengan membangun entitas baru di dalam diri kita yang disebut jiwa, soul. Jiwa itu bukan bersifat material, bukan spiritual, melainkan berada di tengah yaitu morontial. Entitas ini disebut jiwa. Inilah jiwa kita yang akan keluar dari tubuh kita ketika kita mati. Badan kita hancur dalam kubur. Roh pelaras kembali ke Firdaus. Masih ada jiwa, yang dibawa malaikat dan akan dibangkitkan lagi di alam berikutnya. Ciri sifat pribadi kita masih utuh, ingatan dan hal penting lainnya, sehingga kita masih dikenal dan mengenal orang lain yang sudah mati sebelum kita. Dia itu roh ilahi, energi hidup yang mampu memberikan hidup abadi setelah mati. Setelah kita pergi dari badan jasmani ini, kita hidup lagi di alam yang lebih tinggi. Dan yang terpenting, roh ini dapat berkomunikasi dengan kita. Kita perlu belajar bagaimana bercakap-cakap dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, selama kita berdoa, bermeditasi, atau sambil kita bekerja. Gunakan waktu bercakap-cakap dengan Dia. Dia dari dalam bicara menggunakan batin dan rasa kita. Dan terakhir, tentang kesatuan roh. Roh ini memberikan kesatuan spiritual untuk menyatukan umat manusia dalam perdamaian dunia.
Roh ini menyatukan kita sebagai anak-anak dari satu Tuhan yang Esa. Semua yang sadar dirinya ditempati roh ini akan merasakan kesatuan spiritual ini, ketika kita bertemu sebagai sesama saudara. Tuhan ada jauh di sana, tapi pada saat yang sama Tuhan ada di dalam kita. Batin dan tubuh kita adalah rumah kediamannya. Sebab itu kita semua adalah sesama saudara. Dia pencipta alam semesta tanpa batas. Dia ada dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dia ada di pusat alam semesta, tapi Dia hadir dalam hati manusia dalam saat yang sama. Rohnya ada dalam kita memberi hidup yang abadi. Dan memberikan perasaan kesatuan rohani, antara semua manusia di dunia. Tuhan alam semesta itu sungguh Tuhan yang maha besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ingin belajar lebih lanjut, silahkan kunjungi urantia.org atau aplikasi Urantia Book dan gunakan multi bahasa untuk membaca dalam bahasa Indonesia. Anda bisa mengunduh buku ini secara gratis dan menggunakan mesin pencari. Buku ini sangat konsisten dan sistematis. Bergabunglah dengan komunitas pembaca di dekat Anda atau ikut kursus tentang buku ini. Terima kasih dan semoga Tuhan menolong Anda dalam pencarian kebenaran.